Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang membuat masyarakat resah. Kenapa? Karena hasilnya pun ternyata pemerintah mengakui tidak akurat, tetapi dipaksakan terus. Nah ini rakyat kan dipaksa mau tidak mau terus berulang-ulang. Ini kan berarti kan dalam tanda petik dipalak lagi. Atau masyarakat yang lebih cerdas ya bisa mikir ini kok kelihatannya emang Pak pemerintah itu sekarang perlu uang. Ya, sehingga BUC kalau anak saya namanya BUC butuh uang cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Watch. Dan kebetulan saya berkesempatan menjadi host di sini. Sini saya bersama Mas Heru Purwanto dan Mas Joko. Gimana kabarnya? Oke? Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat sekarang. Sehat dengan kondisi varian COVID yang terus berkembang apa-apa. Kita membicarakan isu yang lagi ramai juga ini, BPJS, dikaitkan dengan syarat wajib ini. Ini mungkin baru rancangan atau mendesain, tapi ini sudah viral ya? Viral, menjadi kegelisahan masyarakat di berbagai macam platform sosial media. Jadi mau berurusan dengan properti, rumah, jual beli properti, tanah, harus punya BPJS. Terus sehari kemudian berkembang lagi, mau ngurus SIM harus punya BPJS. Berita naik lagi hari ini dari CNBC. Jadi berita-berita itu kita ambil memang dari media-media besar yang kredibel lah, yang menjadi banyak acuan masyarakat adalah tentang haji. Haji ini mulai dimainkan juga harus punya BPJS. Ini dari perspektif hukum, karena kebetulan Mas Heru dan Mas Joko ini berlatar belakang adalah hukum. Negara ini apa sih? Jadi kayak Pak Ogah dikit-dikit menyodorkan regulasi walaupun masih draft atau apa, menunjukkan bahwa kas kosong gitu, kas negara kosong. Dari perspektif hukumnya gimana? Ini ada permainan gurita apa sih ini di balik ini nih? Ya, jelas ini memang membuat rakyat curiga, ya curiga. Kok sekarang itu begitu gencarnya pemerintah memalak rakyatnya, ya kan? Karena dari banyak hal ya, tadi kita sudah bahas tentang rakyat dipaksa ya dalam tanda petik untuk vaksin dan PCR. Di PCR ini yang luar biasa, karena luar biasanya kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang membuat masyarakat resah. Kenapa? Karena hasilnya pun ternyata pemerintah mengakui tidak akurat, tetapi dipaksakan terus. Nah ini rakyat kan dipaksa mau tidak mau terus berulang-ulang. Ini kan berarti kan dalam tanda petik dipalak lagi. Iya, posisi pemerintah jadi kalau kita menyebut abu-abu bisa disebut abu-abu loh kebijakannya. Ya, bisa dilihat seperti bisa itu. Demikian juga. Tapi yang pasti kita atau masyarakat yang lebih cerdas ya bisa mikir ini kok kelihatannya emang Pak pemerintah itu sekarang perlu uang. Ya. Sehingga BUC kalau anak saya namanya BUC butuh uang cepat. Begitu ya. Iya, anak sekarang kan BUC. BUC ya. Jadi karena itu ini membuat semua jadi mencurigai gitu ya. Mas Joko mungkin menambahkan. Ini saling mencurigai, saling tumpang tindih. Begini, saya tidak ingin terlibat untuk secara normatif ya. Oke. Ya, mesti begini, mesti begitu. Meskipun itu juga jelas bahwa memang sesuatu itu harus apa, ada yang seharusnya, apa ada yang senyatanya. Kalau dilihat dari kacamata normatif ini sudah nggak jelas juntrungannya. Tapi kalau dilihat dari apa nyatanya, senyatanya apa? Senyatanya bahwa pemerintah butuh duit, sehingga dari segala lini dikejar. Ya dicantol-cantolin gitu loh. Kalau kamu harus ngurus beli tanah, dengan punya SIM, ya, haji bahkan haji aja juga memang itu
termasuk rukun dan syaratnya haji kan nanti bisa jadi masalah lagi karena lebih sensitif. Karena itu saya melihat bahwa memang pajak itu adalah nyawanya negara. Selama negara itu nggak punya uang dan uang wajib pajak. Tetapi jangan sampai seperti dulu. Saya masih ingat itu gini. Ketika negara bilang, wah ini kan uang rakyat, dia bilang waktu itu Menteri Dalam Negeri Pak Amir Mahmud itu ceritanya. Pak Amir Mahmud bilang, enggak, ini uangnya uang pinjaman semua. Oh bangga dia pinjaman, waktu itu dari negara. Uang pajak itu sedikit. Tapi sekarang ini ternyata ya pinjaman udah saking besarnya, mungkin kita kesulitan nyari uang lagi. Ya. Dan yang pinjemin lagi udah nggak ada lagi. Jadi ini ada apa pemaksaan korelasi ya sebenarnya, pemaksaan korelasi. Jadi ini menghasilkan pundi-pundi pajak. Memberatkan. Ya. Ya saya sih tidak ingin melihat dulu perang di Ponorogo itu ya dimulai dari ketika itu banyak pungutan. Bahkan orang Lembang aja itu sinden-sinden itu saya baca. Ya, ini hanya dipajak. Iya. Semacam-macam pajaknya terus. Kalau saat ini termasuk konten kreator yang bergerak di YouTube juga dikenakan pajak. Jadi salah satu podcast terkenal ya juga Sri Mulyani juga mengatakan ini podcaster ini yang terkena harus kena pajak sekian seperti itu. Jadi kita nih yang bergerak di industri kreator juga pada saat itu juga teriak-teriak ini. Sementara dalam penegakan hukum di pajak kan juga harus kita pertanyakan. Itu menjadi pembicaraan tersendiri. Kita tahu bahwa yang namanya menghitung pajak sendiri, pemungutan pajak itu kan juga masalahnya banyak. Jadi kait-mengkait, belum lagi pinjaman-pinjaman itu ya ada permainan. Jadi kalau kita bisa mengajukan suatu saat ini masalah ini dibedah dengan teman-teman yang ahli pajak, ekonom, insya Allah mungkin lebih bagus. Tetapi kami hanya melihat dengan sangat jelas motif ini. Motifnya dia memang sekarang ya jelas penindasan itu semakin enggak semena-mena. Juga kekuasaan betul-betul terancam. Kalau kamu ngurus ini harus punya ini harus begini. Padahal itu nggak ada kaitan. Oke. Nah, masyarakat sendiri ini gimana menghadapi permasalahan seperti ini? Cara dia menolak, melawan. Cara yang tepat itu seperti apa sih solusinya buat masyarakat untuk kasus seperti ini? Dikait-kaitan yang akhirnya aku bilang tadi korelasi yang dipaksakan. Bagaimana masyarakat ini? Masyarakat pasti sekarang udah cerdas. Baik pihak A dan B ini ya pihak-pihak yang mendukung oligarki itu sebenarnya dia sangat menyiksa gitu kan. Minyak goreng apa sekarang masalah BPJS ini kan pasti sangat menyiksa nih. Sikap masyarakat nih, cara penolakannya itu seperti apa nih yang cocok nih Mas Ed? Ya, saat ini memang kita baru sebatas menyampaikan aspirasi dan keluhan ya kan, keluhan lewat komunikasi berbagai cara yang termasuk di media sosial. Kami harapkan dengan seperti ini masyarakat jadi tahu bahwa ada sesuatu yang memang perlu kita antisipasi, kita waspadai bahwa hal-hal seperti ini seharusnya tidak seperti ini gitu. Jadi kita nanti akan lihat lama-lama rakyat akan bisa menilai sebenarnya apakah memang langkah pemerintah ini sudah betul atau memang makin ngawur begitu. Ini bisa jadi jadi pemicu bola salju. Jadi masyarakat menengah, terutama masyarakat menengah ke bawah yang kian hari makin sulit, walaupun di sisi lain memang pemerintah juga mengeluarkan BLT apa. Tapi kan di sisi lain BLT banyak juga masyarakat yang tidak tercover dengan proses pendistribusian BLT sendiri. Nggak transparan juga. Iya, ini memang masalah kayak pergi haji atau apa, memang itu mereka masyarakat yang sudah disiapkan dengan ekonomi ya. Tapi ini kita berbicara nurani, berbicara keadilan. Jadi bisa menjadi pemicu gerakan sosial. Setuju ya kalau bisa memicu gerakan sosial seperti ini. Alangkah tidak bijaksananya pemerintah selalu membuat kebijakan
kebijakan Dan yang merugikan yang dibuat masyarakat. itu selalu menyakiti hati masyarakat. Betul. Iya, kan kita ini ya bagaimana mengkritisi pemerintah, tapi juga memberikan solusi jalan keluar. Kita tidak hanya berteriak-teriak, tidak hanya berisik, tapi kita kan juga memberikan solusi bagaimana ya para elit pemangku kebijakan ini juga punya nurani. Begini, Ya. besar. Kalau kita diminta orang kritik harus beri solusi, lalu itu kan kita yang kritik ini kan nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Nah kamu itu yang memegang jabatan, mempunyai kekuasaan, dijamin dengan segala macam, ya cari solusi memang Anda digaji, dihormati, di-SK-kan, itu memang mencari solusi, tidak ada kewajiban terhadap rakyat untuk memberikan solusi. Saya menolak itu, tidak ada. Paling tidak Iya. kita rakyat menyampaikan bahwa Bawaannya kesulitan. kita ini Ada kesulitan. dan yang kedua perlu ada dikritisi. Ya, Mereka harus menerima seperti itu. Pagi tadi tuh, barangkali bukan hanya di pasar Cibubur. Istri saya ini dengan beberapa sambil jalan pagi, ternyata tempe nggak ada. Begitu ada tempe 5 biji, aku berebut tangannya udah kayak begini. Kamu nggak potret tuh? Ya nanti nggak apa, sebab kan dia sekarang modelnya nanti dikirain apa, dilaporin, nanti apa segala macam. Jadi Tapi itu fakta kan? fakta. Minyak goreng sudah sulit, memang nggak ada Pak. Terus tempe, nah kalau semua itu sudah nggak ada, sementara kita ngurus, katakanlah mungkin di Jakarta ini hampir semua orang punya motor, yang punya mobil. Nah kalau itu sudah pada tingkat tertentu, saya kira rakyat punya jalan sendiri. Punya jalan sendiri. Jadi jalan sendiri. Ini mungkin jalan suatu kurun kekuasaan itu, ya kalau bisa itu ya secara bergulir secara aman. Iya. Tapi kalau dia sudah tidak amanat, itu Tahu diri lah. tahu diri. Selain nanti di akhirat ada pengadilan yang kita tidak bisa apa-apa. Ini sekarang Iya. juga harus jelas. Dia mereka harus mampu bertindak adil. Kalau caranya begini ya mau enaknya doang dong. Dan satu lagi mas, jejak digital itu nggak usah dihapus. Nah Ya. itu dia. Artinya nanti sejarah akan mencatat seperti apa langkah-langkah warisan yang sudah dilakukan. Jadi Dan ngomongnya nggak bisa. itu ke bukit-bukit yang indah, lembah yang naik. Tapi nyatanya Jadi kenyataannya dibuang ke laut. konsep, Gitu loh. Gemah Ripah Lojinyawa itu sekarang ini Jauh. jauh ya. Oke. Kalau soal gempa itu tahu lagi, gempa Ripah itu memang kondisi Indonesia itu nggak ada yang lain. Ya, Tetapi pasti. persoalannya kelanjutan dari gempa Ripah itu adalah Toto Tentrem Titi Raharjo Kartoraharjo. atau Kartoraharjo ganti ya. Jadi Toto Tentrem itu artinya hukum. Kartoraharjo itu ekonomi. Dan Jadi ya dikenyangkan dulu perut masyarakat. politik dan hukum. Gitu. Sekarang emas sudah berapa harganya? 700.000 rupiah per gram. Ya. Ya. Dulu zaman tahun 50-an hanya 4 rupiah. Ya itu dong. Ya, Zaman terus aku kecil masih ngelamen ya. enggak seperti maksud itu. saya Iya, ketika itu indikator-indikator ekonomi itu udah nggak masuk akal, inflasi udah nggak karu-karuan. Itu ya yang nggak tahu dari dalam mereka sendiri juga kan ya pengen itu kan itu ya. Masalahnya Nah, gini mas, masalahnya di media mainstream, media yang umum yang orang bisa lihat secara jelas, Iya, itu jelas. memang kelihatannya semuanya baik-baik saja. Ya, Ya, itu baik-baik saja. itu rupanya mereka bersekutu. Jadi nggak usah ngomong rakyat. Ada sebuah mainstream yang majalah media massa amanat hati Mengemban amat hati nurani rakyat. hati nurani ya, Rakyat. mata hati gitu. Gitu. Ternyata ya hatinya Mungkin- bolong-bolong nggak karu-karuan gitu. Udah nggak punya mata lagi. Ya. Atau mungkin Nggak bisa matanya ngeliat. lagi ini. Nah, Emang Dari apa? katarak. Peranan media ini emang luar biasa. penjaga pilar demokrasi Ya, yang menjaga pilar paling demokrasi. akhir itu adalah media. Iya. Lah untungnya sekarang ada internet. Iya, Ada jadi kayak apa? gini. Ya, semua orang bisa jadi media. Iya, jadi media ini Walaupun ada undang-undang ITE. Kita ditakut-takutin di situ. Iya. Nah, kalau yang kelihatannya nyerang enggak, tapi kalau yang hoaknya itu bela-belain, Betul. gambar jalan tol, kalian nggak tahunya jalan tol luar negeri, Iya. di Papang. Nah, itu dijimin aja. Gitu. Ya, memang- Sekarang ada ini, saya potong sedikit. Hmm. Ada berita yang terakhir tuh ada bengkel pesawat paling besar Oh, di betul, dunia. iya. Iya. Gitu dulu direncanakan menjadi bandara terbaik nomor 2 setelah Bandara Soekarno-Hatta, sekarang ternyata menjadi bengkel pesawat. Oh, kali jati itu ya. Bukan. Mana? Sumedang. Oh,
Oh, lah ya sudah itu kan. Bukan kali itu majalah Itu Kertajati di Kertajati. Kertajati di sana. Ini diplesetin sama dia. Iya. Ya. Memang pada saat ini ya terlepas dari media mainstream, masyarakat memanfaatkan fasilitas sosial media, grup WA, grup Facebook segala rupa Ya. untuk bersuara. Bagaimana dia menyampaikan aspirasinya? Ya masyarakat itu sudah menemukan titik jenuh. Mereka juga sudah berteriak-teriak di sosial media, sudah bergerak di jalan juga, nggak semua lapisan dari mahasiswa sampai emak-emak ya. turun ke jalan, termasuk ini kayaknya akan bergulir terus nih, yang baik yang gerakan massa yang turun ke jalan itu juga nggak bisa dipungkiri tetap terus bergulir. Walaupun kata orang katanya demo tuh nggak bisa menjatuhkan pemerintah, ya. tapi orang akan lihat nanti. Orang akan melihat pergerakan ini itu kan menjadi catatan ya buat dia, buat generasi.